pernah menyebut nama siapapun. Tidak mengaitkan dengan seseorang. Terus dengan berapa orang? Respon itu kan bisa datang dari orang-orang yang lain. Ya. Tetapi kenapa hanya satu orang yang merespon? Saya ini minta tes DNA, tapi saya nggak nunjuk orangnya siapa. Tapi saya pengen Denny Sumargo yang tes DNA. Salah satu orang yang diduga ayah biologis dari anaknya Ferny. Kenapa? Karena Om TK ini yang dulunya Om sekarang Onti. Motor nggak kepake, jual ah. Itu nggak kepake, buang ah. Mungkin, titit jarang kepake. Titit nggak ada gunanya nih, nggak dipakai, buang ah. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Denny Sumargo tantang K, Om-nya alias Om Aunty ini. Jangan-jangan kamu yang menghamili Ferny. Kok jodoh saya? Kamu kan juga cowok. Loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kita update kasus dengan Denny Sumargo dan Ferny. Ada yang mengatakan dan menduga, banyak komen di Let's Go mengatakan si K ini jangan-jangan dia nih bapak dari anaknya Ferny. Kenapa? Karena dia adalah seorang transgender. Masa kayak gitu sih? Nah, kita nonton aja nih kabar terbarunya dari kuasa hukumnya Ferny. Apa yang dia bilang tentang Denny Sumargo ini? Kita tonton bareng-bareng. Yang perlu kami jelaskan sekali lagi, dalam postingan dari klien kami tidak pernah menyebut nama siapapun. Tidak memojokkan siapapun, tidak merendahkan martabat siapapun. Nah, kenapa ada seorang yang merespon postingan daripada klien kami tersebut? Dan laporan polisi. Nah, dia bilang, dalam postingan klien kami itu tidak ada menyebutkan nama seseorang. Tidak ada menyebutkan nama, tidak ada merendahkan, tidak ada... Pokoknya nama orang tuh nggak ada. Kenapa tiba-tiba ada seorang yang melapor polisi gitu loh dari postingannya si Ferny ini? Nah, postingan Ferny itu kayak gini. Saya tes DNA 2 kali yuk, biar tambah mengejutkan lagi. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia. Gantian dong rumah sakitnya dari saya. Oke, dia tidak menyebut nama ya gitu ya. Tapi ada yang merespon kemudian dan melaporkan. Di sini jelas sekali tidak ada mengaitkan kepada seseorang. Apalagi isu yang dikembangkan seolah-olah dengan postingan ini menuduh ada manipulasi dari hasil DNA. Nah, jadi pengacaranya bilang, postingan klien saya ini tidak mengaitkan dengan seseorang. Nah, tidak mengaitkan dengan seseorang. Terus, dengan berapa orang? Postingan ini tidak ditunjukkan terhadap Denny Sumargo, karena pengacaranya bilang, ini tidak ada, ngomong nama nggak ada. Tentang seseorang, tidak ada. Berarti kan tentang beberapa orang? Nah, ini pertanyaan ya? Iya, ini ada kemarin rame ya, Bang Jeffrey, kalau nggak salah tolong dikoreksi, bahwa tes DNA ini tidak merujuk untuk satu orang, gitu. Itu maksudnya apa? Begini, tadi kan saya sudah sampaikan, dalam postingan respon itu kan bisa datang dari orang-orang yang lain. Ya. Tetapi kenapa hanya satu orang yang merespon? Karena sekali lagi tidak ditujukan kepada seseorang. Pengacaranya bilang ya, kalian denger kan, pengacaranya bilang, ini nih tidak diunjuk terhadap satu orang. Tapi kenapa cuma satu orang ini yang merespon? Nah, gitu katanya pengacaranya. Tapi kenapa cuma satu orang ini? Padahal ini tidak dirujuk sama satu orang. Berarti kan apa? Berarti ini per logikanya ya, Ferny ini, saya ini minta tes DNA, tapi saya nggak nunjuk orangnya siapa. Tapi saya pengen Denny Sumargo yang tes DNA. Dia memang tidak nyebut nama orang, tapi dia nunjuk. Saya nggak bilang Denny Sumargo harus tes DNA sama saya, tapi saya nunjuk orangnya. Kamu Densu tes DNA dong sama saya, tapi saya nggak bilang gitu Densu. Nah, ini kan aneh ya. Terus pengacaranya bilang, kenapa ini sebenarnya ditujukan kepada seseorang? Kenapa hanya orang itu yang merespon? Nah, berarti kan boleh ada orang kedua yang merespon. Misalnya ya, Mbak Ferny ini kan cantik nih, menurut Let's Go Mbak Ferny ini cantik ya. Bukan Let's Go yang standar ya. Let's Go punya kenalan nih di depan, dagang siomay, namanya Mas Yono. Nah, Mas Yono ini melihat Mbak Ferny itu cantik banget gitu. Nah, mendengar pernyataan dari Mbak Ferny yang minta tes DNA, tapi tidak menunjuk seseorang, dan katanya pengacaranya ini tidak ditujukan kepada Densu, nah berarti kan boleh ada orang lain yang merespon tes DNA ini. Boleh nggak? Boleh. Apakah Mas Yono boleh merespon tes DNA ini? Nah, misalnya nih, Mas Yono, aduh, Mbak Ferny ini cakep banget. Kasian kalau anaknya tidak diakui oleh Densu nih. Udah ada tes DNA yang pertama, tidak diakui. Nah, siapa tahu tes DNA yang kedua, aku juga mau ikutan. Siapa tahu ini anak-anakku. Walaupun aku tidak pernah bertemu dengan Mbak Ferny. Tapi aku yakin anak ini adalah anakku. Aku yakin Mbak Ferny adalah istriku. Mbak Ferny cakep banget. Aku sebagai Mas Yono, ingin ikut di tes DNA. Boleh nggak Mbak Ferny? Nah, berarti kan kalau ini kan seperti sayembara ya.
berarti Mbak Ferni ini membuka sayembara tes DNA. Tapi dilempar ke publik itu aja. Nah, yang merespon cuma Denny Sumargo. Kalau Mas Yono teman Let's Go ikut merespon, boleh nggak Mbak Ferni? Dia pengen punya istri seperti Mbak Ferni. Saya ikut deh sayembaranya. Saya juga mau dites DNA. Siapa tahu saya ayah dari anak Mbak. Siapa tahu kan? Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi siapa tahu. Nah, Mbak Ferni aja bisa nuduh Denny Sumargo yang DNA pertamanya itu udah terbukti bukan ayah biologis, masih bisa dituduh, masih bisa diminta buat tes lagi. Nah, apa kabar dengan Mas Yono? Siapa mana? Bisa nggak? Kalau menurut Rizko bisa, ya nggak apa-apa kan? Kalau misalnya ternyata Mbak Ferni menikah sama Mas Yono, ini kan kesannya seakan Mbak Ferni ini, saya nggak peduli hasil tesnya apa. Yang penting saya mau suami saya ayah anak ini adalah Denny Sumargo. Saya nggak peduli. Yang penting Denny Sumargo. Nah, itu kan terkesan seperti itu ya. Menurut kalian gimana nih? Boleh nggak ikutan Mas Yono sayembara ini? Ditanya apakah ada orang lain? Ya ini asumsi lain lagi nanti. Seolah-olah bahwa klien kami merasa atau menyatakan ada orang lain di sana. Tidak, yang pasti postingan ini tidak menuju kepada seseorang. Aneh banget nih, dia bilang klien kami itu adalah takutnya ada asumsi yang mengatakan ada orang lain. Tidak. Nah, dia bilang tidak. Tadi katanya, tapi omongannya postingan ini tidak menuju pada seseorang. Loh, tapi ketika apakah ada orang lain, dia jawabnya tidak. Nah, terus siapa? Jin? Apa setan? Nah, jangan-jangan Mbak Ferni ini, ingat-ingat deh Mbak Ferni, kalau orang-orang zaman dulu Mbak Ferni, tidur sama keris, itu bisa hamil. Kalau ternyata tidak menuju kepada seseorang, kepada berapa orang dong? Nah, kalau bukan orang, apa dong? Keris. Nah, ini pertanyaan ya. Apa yang buat kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Karena setiap Ferni show pun, saya biasanya ikut nganterin. Apakah kamu nonton setiap kehidupan dia? Of course, dari naik di atas panggung, kerja segala macam, pulang juga kita bareng. Oh, pulang bareng. Jadi kamu yakin bahwa setiap kegiatan dia, kamu bisa nonton, dengan Densu pun kamu nonton, dengan siapapun kamu nonton, kamu yakin bahwa tidak ada orang lain lagi? Nah, ini Om TK ini adalah salah satu orang yang diduga ayah biologis dari anaknya Ferni. Kenapa? Karena Om TK ini yang dulunya Om sekarang Onti itu adalah transgender. Nah, apa dia transgender? Mungkin dia ngerasa titiknya nggak kepake ya. Jadi kan ada orang misalnya, aduh bajuku nggak kepake, buang ah. Aduh apa motor nggak kepake, jual ah. Itu nggak kepake, buang ah. Mungkin, titik jarang kepake. Titik nggak ada gunanya nih, nggak dipakai, buang ah. Bisa jadi ya, nggak tahu sih. Let's go, nggak tahu sih apa sih pilihan hidupnya K ini untuk menjadi transgender gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah dulunya lelaki. Ini Let's Go dapat dari artikel ini ya. Di artikel ini mengatakan bahwa dia transgender. Kalau salah, selain artikel ini ya. Jadi kan asumsi kemana-mana ya, dugaannya kemana-mana gitu. Tapi lucu ya. Aduh, punya titik nih. Tapi titik ini nggak ada gunanya. Buang ah. Lucu. Let's Go lucu ya. Nah, dia ditanya, kamu yakin gak nih sama Denny? Saya yakin, karena saya selalu sama Ferni. Kemana-mana, Ferni kerja saya ikut. Ferni pulang, saya pulang. Lah, emang serumah ya? Nah, ini pertanyaan nih. Kalau serumah, bisa terjadi hal yang hilaf dong. Nah, ditanya, apakah kamu yakin banget? Yakin. Yakin tidak ada orang lain? Gitu. Nggak tahu juga ya, karena gini loh. Nggak tahu juga kan. Tadi yakin, sekarang nggak tahu juga. Sekarang gini ya, saya juga kan masih manusia, dia masih manusia. Okay. Bisa saya mungkin lagi pergi ke mall atau kemana. Kan bisa. Iya, enggak dong. Saya juga kan nggak tahu dia sama siapa. Ya kan, intinya, kenapa saya yakin? Dari apa yang saya lihat. Oh. Oke, dari apa yang kamu lihat. Jadi kenapa dia yakin banget? Itu cuman karena apa yang dia lihat gitu. Saya yakin kenapa? Karena itu saya lihat. Saya cuma lihat Denny aja, nggak lihat cowok yang lain berarti. Karena asumsi itu dia yakin. Nah, oke. Kita balikan nih. Misalnya nih, Denny Sumargo tidur sama Ferni. Itu yang Kay lihat. Kay ini lihat nggak dia tidur ngewew gitu sama Ferni? Enggak kan? Nah, bisa jadi Denny Sumargo mengatakan hal yang sama. Nah, saya curiga Kay ini adalah anak biologis. Kenapa? Karena cuman Kay yang saya lihat di rumahnya Ferni. Bisa kan? Nah, bisa! Kamu dengan keyakinan apa? Kamu menuduh saya, Densu, sebagai anak biologis ini? Karena cuman kamu yang saya lihat berhubungan dengan Ferni. Densu juga bisa mengatakan, saya juga cuman kamu yang saya lihat tinggal di rumahnya Ferni. Kamu kan punya titik yang nggak kepake itu kan? Oh, bisa jadi kan kayak gitu ya? Wah, bisa saling serang nih, Mas Densu. Coba sekarang ajak Om TK ini tes DNA. Ini nggak? Nah, ini pertanyaan nih. Ini dugaan netizen nih menjurus ke sana.
Dimana saya ngeliat keponakan saya, itu yang saya lihat. Kenapa Anak kecil keponakan ini. kamu? Kenapa? Sampai dengan saat ini, ya kan, dia nggak tahu bapaknya siapa. Tanya dengan emak ya. Ini sedang diperjuangkan sama emaknya. Oh, dia bilang keponakan saya ini sampai sekarang nggak tahu bapaknya siapa. Tanya sama emaknya. Ya itu emaknya juga bingung bapaknya siapa. Ini lagi diperjuangkan. Dia bilang lagi diperjuangkan. Berarti emaknya yakin banget, Densu adalah bapaknya. Dia diperjuangkan soalnya kata-katanya Kay ini ya. Apa emaknya nanyain dengan Densu? Kan emaknya sudah dapat jawaban satu cari kertas bahwa itu tes DNA-nya bukan punya anak. Karena dia nggak yakin secari kertas itu, makanya dia minta tes DNA yang kedua. Kenapa dia tidak yakin? Ya karena dia yang melakukan selama ini. Seperti saya bilang tadi, saya tidak pernah selingkuh. Saya melayani suami saya, tiba-tiba suami saya ngajak tes DNA, ternyata dibilang tidak cocok. Apa yang saya lakukan? Saya akan ngikutin hasil rumah sakit. Sementara saya selama ini... Nah, dia bilang, ada nih kalau misalnya saya adalah Fernie, saya melayani suami saya, tiba-tiba hasil tes DNA nggak cocok, apa yang saya lakukan? Tanya, kamu pernah tidur sama orang lain nggak? Gitu. Kok bisa ini hasil tes DNA bukan seperti biologi saya? Nah, siapa? Ada siapa cowok yang pernah di apartemen kamu? Aku jadi terpikir satu hal ya. Jangan-jangan ini bukan anak kamu kan? Saya cewek dok, mau pergi ke kamar mandi. Nah, dia dari tayangan video ini kan dia bilang, saya cewek dok mau diperiksa di kamar mandi. Ya silahkan, coba diperiksa. Dia transgender ya. Transgender apakah wanita? Nah, menurutku enggak ya. Transgender menurutku adalah pria yang menghilangkan titik. Itu sih tidak bisa dikatakan wanita. Apakah kalian wanita menerima transgender merubah kemaluan dan menjadi wanita? Nah, kalau Densu sih tidak mengakui hal itu. Oke, jadi menurut kalian gimana nih? Kalau menurut Let's Go ya, biar adil, oke, Bang Densu, berarti keinginan Fernie ini apa? Keinginan tes sekali lagi bahwa karena Fernie ini masih yakin dengan Densu adalah sebagai ayah biologis dari anak ini. Oke, kalau Densu punya keyakinan bahwa si Kay ini adalah ayah dari anak ini gimana? Mau nggak Kay ini ikut tes DNA gitu? Kalau mau ya kalian bertiga biar fair nih. Bertiga lah ikut tes DNA, kita pasti mendukung. Lalu ada pertanyaan Let's Go yang besar banget, yang ada tayangan videonya yang ini. Kita balik lagi ke mental seorang anak kecil. Saya nggak membela Densu dalam hal Menurut ini. kamu itu anak Densu? Saya nggak bilang itu anaknya Densu. Lihat ke anak kecil ini seperti apa mentalnya, seperti apa pertumbuhannya, seperti apa dia ke depannya nanti untuk remaja dan seterusnya. Mereka nggak ngelihat itu. Sekarang Fernie sebagai seorang ibu, dia nggak akan tega ngelihat anaknya menangis. Nah, kalau nggak salah dia bilang, ponakan saya ini menangis, dan anaknya Fernie ini menangis gitu. Karena nggak tahu bapaknya siapa. Nah, ini ada teori atau dugaan lain ya. Jangan-jangan nih, dugaan ya, ini benar-benar dugaan dan teori konspirasi. Anak dari Fernie ini menangis karena dia takut tahu siapa ayah sebenarnya. Jangan-jangan nih, ini nggak tahu nih ya, jangan-jangan ini dugaan-dugaan. Sorry, ini dugaan banget nih. Dia berharap banget bahwa Densu adalah ayahnya. Kenapa? Karena kalau bukan Densu ayahnya, kandidat lainnya adalah si om-om tidak bertitik ini. Jangan-jangan nangis karena itu. Aduh, ayo nak kita tes DNA sama Om Ti gitu. Aduh, mah bisa nggak kita tes DNA sekali lagi mah sama Bang Densu mah, sama di podcast itu mah. Boleh nggak mah? Jangan-jangan ini permintaan anaknya. Saya pengen aku dites DNA sekali lagi mah sama Om Densu, please banget mah. Nah, dan berharap keajaiban. Semoga ada Densu ini adalah ayah biologisnya anaknya. Karena kalau bukan, kandidat selanjutnya adalah om-om tidak bertitik ini. Om-om yang titiknya dibuang. Aduh, jadi kan pilihannya dua ya. Aduh, itu ya, ini dugaan ya. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Menurut Let's Go, kalau Mbak Fernie ini yakin banget dengan Densu sebagai ayahnya, ya gas aja terus. Mbak Fernie juga harus inget-inget. Siapa tahu pernah ketiduran, minumannya dikasih obat tidur. Nah, ternyata ada siluman-siluman di rumah Mbak Fernie melakukan perbuatan tidak senonoh tanpa Mbak Fernie sadari. Wah, itu lebih bahaya lagi Mbak Fernie. Makanya pada tahun itu kalau diingat-ingat kembali, selain ini untuk semua laki-laki ya, selain Bang Densu, siapa lagi yang tinggal atau berada di dekat Mbak Fernie? Supir, aduh apa? Nah, coba hal-hal orang-orang itu dulu diajak tes DNA juga. Yang bayarin pasti mau deh, siapa? Denny Sumargo pasti mau bayarin. Dr. Richard pasti mau bayarin. Dan mereka pasti mau membantu Fernie untuk menemukan siapa sebenarnya lelaki ini. Kalaupun ada lelaki lain yang tanpa Fernie sadari, dia menanam benih. Kita kan penasaran, caranya gimana? Apa masih lagi tidur, tiba-tiba spermanya dimasukin kayak cotton bud? Nah, ini kan pertanyaan ya. Nah,
Ayo kita bantu sama-sama mencari tahu siapa ayah dari anak Fernie ini gitu, tanpa mengurangi rasa hormat sama orang-orang yang saling tuduh-menuduh gitu. Kalau ini tuduh sana, ini tuduh situ, nah tapi semuanya nggak ada yang mau membuktikan kan, kasihan juga anaknya. Kalian gimana? Thank you banget yang udah nonton. Teori ini masuk akal apa enggak? Nah, coba kalian komen di YouTube Let's Go ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan.